Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan pengaruh perubahan dan interaksi kekurangan terhadap kehidupan di lingkungan ASEAN ya, atau di lingkungan atau pokoknya di antar negara ASEAN. Nah, jadi fokusnya ke interaksi keuangan, sedangkan kan kemarin kan yang lain-lainnya. Nah, ini langsung aja tuh the point, nggak usah pakai struktur kemarin lagi karena itu nggak terlalu penting, jadi langsung di skip aja. Nah, jadi yang pertama tuh ada faktor alam iklim. Nah, faktor alam iklim ini isinya ada apa aja sih? Maksudnya isi itu kayak penjelasannya. Nah, penjelasannya itu ada ini. Benua Asia dan Australia memiliki angin muson yang berganti setiap setengah tahun sekali. Ya, jadi benua Asia dan Australia itu memiliki angin muson yang berganti setiap setengah tahun sekali. Jadi itu dari Oktober ke April sampai April ke balik lagi ke Oktober kalau tidak salah. Nah, isinya apa? Penjelasan lanjutnya itu ya ada angin muson timur dan barat. Maksudnya angin muson timur itu angin muson dari timur ke barat yang menyebabkan kemarau. Sedangkan kalau angin muson barat itu maksudnya adalah angin muson dari barat ke timur yang menyebabkan dingin atau hujan. Nah, iklim muson itu apa? Kan ini angin muson. Nah, iklim muson itu apa sih? Iklim muson itu adalah iklim yang dipengaruhi oleh tiupan angin muson. Karena ada muson, sini juga ada muson sih, ya kan secara bahasa. Nah, pokoknya iklim muson itu dipengaruhi oleh tiupan angin muson. Nah, ada lagi satu lagi, iklim fisis. Nah, iklim fisis itu apa? Iklim fisis itu adalah iklim yang dipengaruhi keadaan fisik atau suatu wilayah. Ya, ini nggak terlalu relevan dengan muson sih, tapi tambahin aja. Nah, apa penjelasan lanjutnya adalah ini tidak terprediksi karena ada pemanasan global yang meningkatkan kemungkinan bencana alam klimatik atau kerusakan faktor iklim. Nah, faktor iklim itu yang ini. Jadi ya nggak iterasi sih, nggak looping. Pokoknya maksudnya dari faktor iklim itu yang ini aja. Nah, habis apa lagi sih? Nah, ini contohnya nih. Maksudnya apa lagi ya? Contohnya kayak gimana? Nih apa? Kerusakannya kayak misalnya banjir atau tanahnya kayak gini lah, mungkin panas banget nih. Nah, peminjaman pesawat pemadam kebakaran di Sumatera tahun 2015 merupakan salah satu contoh menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara. Karena ini relevan dengan yang sebelumnya, yang bencana alam klimatik. Peminjaman pesawat pemadam kebakaran di Sumatera tahun 2015 merupakan salah satu contoh menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara. Nah, faktor alam geologi. Faktor berdasarkan geologi ya. Nah, atau geografis. Pokoknya ini ada antar negara ASEAN itu berada di tumbukan antar lempeng. Ya, ini nih. Ini saya ovalin karena kan bumi kan oval. Nggak datar, nggak kotak. Jadi gitu aja. Nah, mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Nah, ini dia contohnya. Gempa bumi. Dan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami gempa bumi merenggut jiwa sebagian besar karena tsunami. Ya, gempa bumi bisa terjadi di lautan yang menyebabkan tsunami. Ini juga pusat koordinasi bantuan kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan maupun donasi ya. Dan apalagi nih? Oke, faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, faktornya tuh ini nih, ini tabel. Yaitu negara Indonesia memiliki barang tambang yang dimiliki, minyak bumi, batu bara, timah, emas. Malaysia biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Filipina tembaga, nikel, emas, timah, seng, kobalt, batu bara, kromangan. Singapura nggak ada, kenapa? Karena kan dia itu kecil ya. Walaupun Brunei Darussalam lumayan kecil, tapi dia ada ini karena kan Singapura cuma 700 km bawah, sedangkan Brunei Darussalam 3000 km bawah atau luas. Ya bisa aja ada lah. Ya kali nggak ada. Jadi Singapura kan kecil ya. Nah, Thailand tuh timah dan mangan. Brunei Darussalam tuh minyak bumi dan gas alam. Vietnam batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Laos timah, briket, batu bara, besi, tembaga, emas, gips, dan belerang. Myanmar timbal, seng,
perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia dan batu giok, dan Kamboja biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Ini nggak usah dihafal, ini panjang banyak. Nah, faktor ketersediaan sumber daya alam yang kedua, ini yang bagian keduanya, karena kalau misalnya di satu halaman itu nggak bisa. Nah, sumber daya alam juga pasti bisa hutan dan lautan lah. Nah ini jelek ya kalau dari Google. Nih, laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia paling tinggi di antara anggota ASEAN lainnya. Nah, iya, ini laju kerusakan hutan tuh di Indonesia atau deforestasi itu paling tinggi. Ya nggak tahu sih, menurut data seperti itu atau statistik. Hasil hutan dari Indonesia dan negara ASEAN lain digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Contohnya adalah contoh ekspornya adalah Singapura, maksudnya gitu. Ya kan misalnya Indonesia ekspor ke Singapura, berarti Singapura impor dari Indonesia gitu. Nah iya, gambar Singapura walaupun jelek karena mana dari Google sih, maksudnya dari Google tuh karena kecil gitu filenya, resolusinya. Nah, perikanan, mutiara, rumput laut, dan lain-lain merupakan contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam. Perikanan kayak misalnya udang dan lain-lain ya, mutiara, rumput laut dan lainnya juga merupakan contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam. Nih yang sumber daya alam juga bisa laut kan ya, makanan lah atau perhiasan. Hutan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya pasti. Nah, pengaruh kehidupan ekonomi. Jadi interaksi ruang yang dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi itu apa aja? Pertama, penerapan AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Yaitu apa? Ini jelasin lagi. Sebelum ini gambar dulu. AFTA, ya ini gambarnya. Ya di Google saya seperti itu. Nah, pengaruhnya adalah kegiatan ekonomi meluas. Nih dia contohnya. Misalnya cuma dari A ke B doang. Lama-lama bisa meluas jadi seperti ini. Ya, seperti itu analoginya. Memungkinkan setiap orang di negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri, misalnya seperti iPhone, Android, dan lain-lainnya. Linux itu kernel ya, tapi ya produk luar negeri juga lah. Gak apa-apa. Kegiatan produksi dengan mudah dipasarkan ke negara lain, ya, karena kegiatan produksi ya bisa dipasarkan ke negara lain. Proses distribusi menjadi jauh jangkauannya, iya, karena kan pengaruh ekonomi. Ya, jadi jauh kayak yang tadi tapi gampang atau hilang. Dan juga ekspor impor tanpa dibebani pajak. Ya antara pajaknya kurang atau nggak ada pajak, saya nggak tahu. Tapi ini di buku disebutkannya ekspor impor tanpa dibebani pajak. Nah, apalagi nih? Nah, lanjutannya adalah pengaruh pengembangan iptek. Ya kan tadi kan ekonomi, sekarang ilmu pengetahuan teknologi. Tadi kan ekonomi, sekarang ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan, ya pokoknya gitulah. Nah, dalam transportasi itu ada perubahan aktivitas manusia yang berakibat pada perubahan tata kehidupan. Setiap orang dapat menikmati layanan. Nah, ini konteksnya dalam pesawat, karena harganya terjangkau, cepat, dan nyaman. Nah, ini pesawat. Lion. Ini bukan sponsor ya kali, sponsor. Kemudian, semakin banyak alat transportasi, ya pastinya. Dan rekayasa jaringan lalu lintas transportasi, ini khususnya darat, sudah sangat canggih. Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi. Nah, ini contohnya. Nah, karena ada transportasi, ya komunikasi juga harus ada dong, kan teknologi. Ilmu pertama sudah semakin canggih, pastinya. Bertambahnya jumlah penduduk kerjasama semakin mudah, pastinya, karena kan komunikasi. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Saya nggak tahu ngerti, tapi ya. Globalisasi, nah ya pastinya, karena kan komunikasi. Globalisasi itu maksudnya perubahan sistem nilai dan norma. Misalnya dari yang di tempat A itu boleh, jadi nggak boleh. Misalnya dari tempat B, yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Itu karena globalisasi ini bahaya. Kita harus mengontrol globalisasi. Kita nggak bisa nge-stop globalisasi, jadi kita kontrol aja.
kan, globalisasi. Dan yang gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Ya, security lagi, tapi bukan dari Google, bukan Google ini, maksudnya itu dari Google, tapi bukan Google privasi lah kayak gitu. Nah, apalagi yang terakhir pasti pengaruh konversi lahan pertanian lah. Nah, di pengaruh konversi lahan pertanian itu ada industri. Nah, apa ini industri? Nah, ini saya jelaskan. Nah, di industri itu pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Ini dia. Ini lahan yang strategis menurut saya. Tinggal cabut-cabut aja lumayan. Habis itu harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Pembangunan industri memiliki akses yang lebih mudah. Industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik, ya. Jadi pilihan yang baik. Faktor sosial dan budaya hukum waris, ya. Dan berpotensi terkena imbas pencemaran. Nah, iya, bisa aja seperti ini. Kalau terlalu banyak, karena ada positif hasil dan negatifnya, ya ini juga. Nah, industri dan pemukiman. Nah, kan industri udah. Nah, ini tuh maksudnya tuh industri. Nih, ini set industri. Nah, ini khusus set industri dan pemukiman. Jadi ini set industri, ini set pemukiman. Maaf. Oh enggak, ini pemukiman. Oh enggak. Jadi seperti ini. Industri dan pemukiman. Terus ada lagi khusus industrinya. Jadi seharusnya ini dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini industri aja nggak apa-apa. Luas lahan pertanian semakin berkurang, ya, pastinya. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencarinya, iya, dua-duanya juga. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau, dua-duanya juga. Berkurangnya lahan resapan air, dua-duanya juga. Ya, ini resapan air. Mengancam kecil, ya, ini juga pasti. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan karena saya lagi suaranya agak serak ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.